selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali dalam Jumat Literasi. Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, karena masih dalam masa-masa memperingati hari kemerdekaan, nanti kita juga akan menonton film. Pada minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga bisa seperti sekarang ini. Dan pada hari ini kita juga akan melihat atau menonton film. Dan di situ nanti kita akan tahu mengapa bangsa kita bisa dijajah oleh bangsa asing. Mari kita saksikan bersama-sama. Apabila hari ini kamu ditanya, apa sih yang menyebabkan wilayah Nusantara yang sedemikian besar ini bisa sampai dijajah oleh para penjajah? Mungkin sebagian besar dari kita akan langsung refleks menjawab, ya jelas karena politik adu domba. Atau, ya kan teknologi mereka jauh lebih hebat. Tapi, apakah benar jawabannya hanya sesimpel itu saja? Begini, Mimin rasa tidak sedikit dari kita yang pernah berpikir, wilayah Nusantara itu kan luas banget dan hampir semua negara-negara yang menjajah. Bukankah secara wilayah mereka jauh lebih kecil? Bahkan dari jumlah penduduknya sangat jauh kalah. Jika demikian, mengapa Nusantara bisa dijajah? Dan apa sih yang harus kita lakukan agar negeri ini tidak dijajah? Tahukah kamu, wilayah Nusantara yang seluas ini sebenarnya tidak hanya dijajah oleh dua pihak saja. Setidaknya ada 6 hingga 7 pihak yang datang ke Nusantara. Mulai dari Portugis, Spanyol, VOC, Prancis, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Semuanya pernah datang dan berusaha untuk menguasai wilayah Nusantara karena melihat potensi dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Saat itu masyarakat Nusantara memang tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk bangkit dan melawan penjajah yang jauh lebih unggul di bidang teknologi dan persenjataan. Di buku sejarah, kita pasti pernah belajar bagaimana hampir di seluruh wilayah Nusantara terjadi bentuk perlawanan terhadap penjajah. Misalnya, seperti Perang Padri, Perang Jawa, atau bahkan Perang Aceh yang juga dikenal sebagai perang terlama Belanda di Nusantara. Tapi, tahukah kamu ada kejadian-kejadian unik dalam sejarah yang bisa menjelaskan bagaimana penjajah mampu mengatasi berbagai bentuk perlawanan penguasa lokal? Misalnya, dalam Perang Padri yang terbagi atas 2 jilid, di mana pada jilid pertama, pasukan kolonial sempat mengalami kesulitan saat bertempur dengan kaum Padri, baik karena gencarnya perlawanan maupun karena terserang penyakit tropis. Belum berhasil mengatasi perlawanan kaum Padri di Sumatera, pasukan kolonial dikejutkan dengan munculnya perlawanan Pangeran Diponegoro di tahun 1825. Para pemimpin kolonial menyadari bahwa perang di 2 front seperti ini sangat berpotensi meningkatkan korban jiwa dan meningkatkan anggaran militer mereka. Karenanya, mereka dengan cerdik menawarkan gencatan senjata ke kaum Padri dengan harapan perjanjian tersebut diterima sehingga pasukan kolonial bisa lebih difokuskan untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa. Tawaran gencatan senjata ini diterima oleh para pemimpin kaum Padri yang menandai berakhirnya Perang Padri pertama. Hal ini memungkinkan pasukan kolonial untuk fokus memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro di Perang Jawa yang dikenal sebagai salah satu konflik tersengit dalam sejarah Hindia Belanda. Perang Jawa terbukti menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, menguras sebagian besar anggaran militer kolonial, dan menghabiskan waktu selama 5 tahun. Tidak bisa dibayangkan apabila Belanda harus menghadapi Perang Jawa dan Perang Padri secara bersamaan. Kira-kira apakah yang akan terjadi di dalam sejarah? Berakhirnya Perang Jawa membuat pasukan kolonial bisa dialihkan kembali untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Sekalipun dalam Perang Padri II, perlawanan lebih sengit dan melibatkan masyarakat Minangkabau yang bersatu melawan penjajah, namun kekuatan pejuang Minangkabau saja tidak cukup untuk melawan penjajah. Akhirnya, segala bentuk perlawanan Minangkabau berhasil dipadamkan dan pemerintah kolonial semakin berkuasa di atas Pulau Sumatera.
Dalam kisah sejarah itu, kita dapat melihat bagaimanakah para pahlawan Nusantara telah berjuang dengan gagah berani. Tapi, mengapa pada akhirnya perjuangan mereka tetap berhasil dikalahkan oleh penjajah? Adakah pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Inspek History menemukan fakta unik, di mana para penjajah sebenarnya tidak pernah melawan Nusantara yang bersatu layaknya NKRI. Karena pada saat itu, para penjajah melawan Nusantara yang masih terpecah, menaklukkannya satu persatu, sehingga akhirnya mereka bisa berkuasa di atas wilayah yang luas ini dengan memanfaatkan perbedaan dan perpecahan di antara bangsa-bangsa di Nusantara. Dalam karya tulis Sun Tzu yang sangat terkenal, ia menjelaskan bagaimana pasukan yang lebih kecil bisa mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar apabila pihak itu terlalu banyak membagi pasukannya. Sehingga, dimanapun pihak yang kecil menyerang, ia bisa mengalahkan lawannya yang masih terpecah. Dalam militer, permasalahan ini dikenal dengan prinsip disposisi dan konsentrasi dalam menempatkan dan mengatur pasukannya. Perjuangan dari para pahlawan memang belum berhasil mengusir penjajah, namun semangat perjuangan dan pengorbanannya berkontribusi dalam proses kemerdekaan Nusantara. Semangat perjuangan dilanjutkan para pemuda di zaman itu yang sadar agar bangsa ini bisa maju seperti yang lainnya. Kita harus mau bersatu dan berusaha menumpuk konsep persatuan di atas keberagaman masyarakat di Nusantara. Memang bukan permasalahan yang mudah dan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Bayangkan saja, dari sejak berdirinya Sarekat Islam, berdirinya Budi Utomo, Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, hingga perjuangan dari para pahlawan proklamasi demi mencapai kemerdekaan. Bangsa ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan itu pun masih dilanjutkan dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di dalam Kongres Pemuda pertama dan kedua, kita bisa melihat bagaimanakah organisasi pemuda dari berbagai kalangan telah berkumpul untuk mendiskusikan masa depan bangsa. Kelompok seperti Yong Yava, Yong Sumatranan Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islamitin Bon, Pemuda Indonesia, Yong Celebes, Yong Ambon, Katolik Yong Lingen Bon, Pemuda Kaum Betawi, hingga berbagai perwakilan dari keturunan Tionghoa. Tokoh nasional seperti W.R. Supratman turut hadir dan memainkan sebuah musik dengan biolanya, yang di kemudian hari dikenal sebagai lagu Indonesia Raya. Sinpo menjadi media cetak yang pertama kali memuat berita mengenai lagu Indonesia Raya. Berita ini tercantum pada edisi mingguan nomor 293. Dan W.R. Supratman sendiri pernah bekerja sebagai salah satu wartawan Sinpo. Tahukah kalian kalau rumah yang dipilih untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 sebenarnya adalah rumah milik peranakan Tionghoa bernama Si Kong Leong. Selain warga keturunan Tionghoa, warga keturunan Arab ternyata juga berjasa besar dalam kemerdekaan Indonesia. Misalnya, seperti perjuangan yang dilakukan A.R. Baswedan. Ia adalah tokoh kunci di balik Sumpah Pemuda keturunan Arab yang berisi 3 pernyataan. Yang pertama, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Yang kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri mereka. Dan yang ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Perjuangan yang sama, namun seringkali terlupakan, juga bisa kita lihat dari keberadaan 3 anak muda Papua yang ikut serta dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928. Dari berbagai kisah ini, kita bisa melihat bagaimanakah para pemuda dari banyak kalangan telah banyak belajar dari perjuangan pahlawan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa perpecahan hanya akan menuntun mereka ke dalam kehancuran. Hanya dengan menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan, para pemuda dan masyarakat Nusantara akhirnya berhasil membuat perubahan besar dan membangun NKRI. Sejarah mencatat, perjuangan tidak hanya dilakukan oleh pahlawan nasional saja. Ada juga bentuk kepahlawanan di bidang keagamaan dan pendidikan
yang bisa dijadikan sebagai teladan. Misalnya saat Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sedang mendirikan NU memperoleh dukungan dari Kiai Haji Mas Mansur yang di kemudian hari menjadi pembesar dari Muhammadiyah. Berbeda, tapi tetap bekerja sama. Hal inilah yang memperkuat fakta bahwa untuk bisa maju, kita harus menerima keberagaman dan mau bergotong royong demi kebaikan bersama di masa depan. Dari berbagai kisah, kita belajar bahwa buah dari persatuan Nusantara, termasuk menghargai keberagaman, adalah kemerdekaan. Para pahlawan Indonesia yang berasal dari berbagai kalangan telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan, sehingga kita sebagai generasi penerus bisa menikmati buah dari kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah dibandingkan perjuangan kita, karena perjuangan para pahlawan terdahulu adalah melawan para penjajah, musuh yang terlihat demi mencapai kemerdekaan. Sedangkan perjuangan kita akan jauh lebih berat karena harus melawan bangsa sendiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bangsa sendiri yang harus kita lawan? Bangsa sendiri yang dimaksud bukanlah individu, melainkan sifat intoleransi dan pemecah belah. Indonesia membutuhkan kamu untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara mengobarkan semangat persatuan yang menjadi kunci Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Maukah kamu melakukannya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah lihat bersama filmnya ya. Dari film tadi dapat disimpulkan mengapa bangsa Indonesia pada waktu itu dapat dijajah oleh bangsa lain. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia belum bersatu. Dari film tadi juga ingin disampaikan pesan agar kita bisa menjadi bangsa yang maju seperti bangsa lain, maka kita harus bersatu. Dan yang kedua, harus saling menghargai atau menghormati. Dan yang ketiga, saling bertoleransi, karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ya, kehidupan sosial yang berbeda-beda, maka kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi. Dan yang keempat adalah bergotong royong atau bekerja sama. Dengan bergotong royong atau bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, ya. Nah, itu adalah 4 sikap yang dapat kita contoh atau yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju seperti bangsa lain, dan dapat mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Kiranya sekian dulu literasi kita, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.